Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Main Muhammad pada hari ini di Rumah Solusi. Ya, tentunya setiap orang yang datang ke rumah ini harus mendapatkan solusi dari permasalahan hidupnya. Solusi apa saja? Dan hari ini ada bahasan yang sangat menarik dan tentunya ini menjadi bahan pelajaran buat kita lebih luas lagi, di mana tentang riba. Saya tidak sendiri. Ya, saya ditemani oleh orang yang luar biasa, seorang mentor bebas riba, MBR. Dan beliau ini adalah orang yang luar biasa, sering memotivasi saya juga, dan saya banyak berkonsultasi dengan beliau yang berkenaan dengan hal-hal yang ribawi. Dan hari ini saya datangkan khusus beliau untuk kita membahas tentang apa dan bagaimana riba, bagaimana dampaknya, dan tentunya kita berharap dapatkan nanti solusi dari seorang yang luar biasa. Assalamualaikum, Coach Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Main sehat? Okay, sehat, Coach. Alhamdulillah. Coach, sudah berapa banyak nih orang yang ribuan kayaknya, Coach, yang lainnya terentaskan nih? Ini sudah lebih dari 13 tahun, Mr. Main. Allahu Akbar. Perjalanan bagaimana terutama menyelesaikan masalah pribadi dulu. Awalnya seperti itu kan, karena kita merasakan kepahitan terhadap dampak riba dan kemudian kita bantu orang-orang di sekeliling kita supaya tidak mengalami apa yang kita alami seperti itu, Mr. Main. Oke, baik. Jadi tepatnya saya mengucapkan selamat datang di Rumah Solusi ini, Coach. Semoga para pemirsa kita ini bisa mendapatkan solusi. Nah, gini Coach, saya beberapa waktu lalu dan memang kita mungkin juga sudah melihat di TikTok itu ada satu tayangan, ada satu konten ya, dan ini setelah saya konfirmasi dan ini real, ada orang yang mempromosikan untuk menjual ginjalnya. Ya Allah. Dan itu hanya untuk membayar pinjaman online-nya senilai 100 juta, Coach. Dan itu dia lakukan karena apa? Terjerat pinjol disebabkan karena bermain judi online. Ya. Nah, bagaimana menyikapi ini, Coach? Ya, Mr. Main, jadi perkara pinjol dan judi online ini adalah padu padan yang serasi ya. Dimana ini adalah bentuk penjajahan modern. Kenapa? Karena banyak orang yang saat ini berpikirnya apa tuh? Satu, serba pengen instan. Betul. Yang kedua, ingin ngambil shortcut atau jalan pintas. Padahal sekali lagi ini kan melawan sunatullah kan gitu ya. Betul. Makanya terhadap mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan, akhirnya mereka mencari cara yang menurut logikanya mereka harus melakukan yang kebayang sama mereka. Padahal ini yang lebih ekstrim, Mr. Main, yang saya pernah ngadain webinar aja. Peserta webinar saya sudah bikin di kolom chatnya. Sebelum ikutan webinar ini, mereka sudah pengen bunuh diri, Mr. Main. Bahkan ada seorang ibu bawa anaknya datang ke saya untuk melakukan konseling, ingin mencari solusi tadi ya, terkait masalah pinjolnya. Itu anaknya sudah nggak punya harapan lagi. Nah, makanya ini adalah satu bentuk keprihatinan. Nggak boleh dianggap hal yang sepele atau hal kecil. Ini adalah masalah besar untuk umat ini, Mr. Main. Baik, Coach Helmi, kira-kira seberapa ngeri sih riba itu? Ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu atau teman-teman semua yang sudah pernah belajar atau mungkin ada juga yang ini mungkin baru pertama kali gitu ya memahami tentang riba. Jadi riba ini adalah dampaknya bukan hanya sengsara di dunia, tetapi kita akan sengsara di akhirat. Ya, ibaratnya kalau orang bertransaksi riba, maka kehidupan di dunianya ini akan mengalami ketidakberkahan. Ya, bahkan kalau di ayatnya di Al-Baqarah 278-279 dikatakan bahwa siapa yang mereka tidak meninggalkan riba, maka Allah dan Rasul yang mengumumkan perang. Nauzubillah min zalik, dan ancamannya adalah jika tetap mengulangi, maka mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi problemnya di dunia kita hidup tidak tenang. Di akhirat juga itu tadi, kita tidak mendapatkan keberkahan, malah tadi ya diancam untuk menjadi penghuni neraka. Nah, ya, kan kita sudah tahu juga, Coach, ya, bahwa dosa riba ini itu bukan hanya mengenai bagi pelakunya saja. Jadi menarik nih terkait riba ini. Orang menganggap, termasuk kan hampir setiap pekan saya melakukan konseling dan edukasi ya. Mereka masih beranggapan bahwa ya kan saya yang bukan yang memberikan, ya saya hanya menerima saja. Berarti yang kena hanya yang memberikan, ada yang berpendapat seperti itu. Ternyata bahwa mereka yang memberikannya, mereka yang nerima, bahkan yang menulis dan jadi saksi, hum sawaun, sama aja. Rasul melaknat mereka-mereka. Jadi nggak ada yang namanya korban riba. Sama aja gitu. Ya, semua dianggap menjadi pelakunya. Baik, Coach. Jadi dalam ayat dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa dosa riba itu kan yang paling kecil tadi apa? Kalau dosa terbesar kan tadi mengajak Allah berperang. Ya. Dosa teringannya bagaimana, Coach?
Ini yang sangat mengerikan. Ini saya merinding nih diskusi seperti ini ya. Oh. Jadi seringan-ringannya dosa riba seperti seorang anak laki-laki, anak kandungnya berzina dengan ibunya. Ini. Wow. Kira-kira mengerikan nggak Mr. Main nih? Ini mungkin banyak pemirsa kita nggak tahu, Coach. Oh, dan itu yang saya alami belasan tahun yang lalu gitu ya. Ketika saya mulai belajar, saya pikir riba itu hanya masalah bunga, ya kan, masalah hutang, dianggap hal yang biasa lah, kan sudah lazim di masyarakat. Tetapi begitu belajar, ngeri banget. Makanya riba ngeri banget. Riba ngeri banget. Baik, sahabat surga dirahmatin Allah, masih bersama dengan saya di Rumah Solusi. Insya Allah kita akan gali lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana si riba itu. Kita sudah tahu bahwa riba itu ngeri banget. Bersama dengan Coach Helmy, kita akan kupas tuntas lagi tentang riba yang ngeri banget. Baik, bersama saya Main Muhammad di program Rumah Solusi. Solusi apapun yang terjadi bisa diselesaikan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, hari ini kita masih membahas tentang riba, ngeri banget. Coach, kita kan udah tahu nih, sudah punya pemahaman dan pengetahuan dari informasi awal yang Coach sampaikan bahwa dosanya bagaimana, dampak secara sosial bagaimana. Betul. Nah, terus bagaimana untuk bisa berada pada tahapan untuk kita ini lepas dari riba itu? Jadi menariknya begini Mr. Mind, banyak orang berpikirnya adalah bagaimana solusinya kan gitu ya. Sebetulnya tahapannya ada 3, karena solusi itu sebetulnya paling mudah. Justru yang 3 hal ini harus dipahami. Yang pertama adalah sadari, artinya membangun kesadaran. Inilah makanya kenapa kita memberikan edukasi, supaya muncul kesadaran bahwa riba itu seperti yang tadi disampaikan, sesuatu hal yang mengerikan. Jadi tahapan pertama adalah membangun kesadaran. Yang kedua adalah bagaimana kita menjauhinya. Kenapa? Karena sekali lagi pelaku-pelaku riba ini makin kesini makin modern kan, makin dengan berbagai macam cara mereka melakukan kampanye ribawi. Nah, baru yang terakhir adalah solusi. Jadi kuncinya sadari, jauhi, dan bangun solusinya. Gitu. Jadi ada 3 ya Coach ya. Nah, terus sekarang kan tahulah kita sekarang menyadari sudah mulai sadar ya. Sudah sadar. Ternyata mengerikan sekali ya. Ngeri, anak kandung berzina dengan ibu itu dosa paling ringan tuh. Paling ringan. Ya, melawan Allah dosa paling besar, bahkan masuk kekal daiman wa bahkan ada yang lebih besarnya, riba yang paling riba atau riba yang paling besar misalnya. Kita sebut ini adalah riba imaterial. Apa itu Mr. Main? Bahwa ini Allah meletakkan bahwa sesama saudara seakidah, sesama saudara yang kita misalkan saya dengan Mr. Main gitu kan, itu kan harus dijaga. Maka riba yang paling besar adalah menjatuhkan kehormatan sesama kaum muslimin. Makanya kita harus menjaga itu, karena itu riba yang paling yang paling besar. Itu artinya kita harus menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Masya Allah. Nah, kita sudah sadari Coach. Terus kita jauhi. Nah, bagaimana cara menjauhinya, Coach? Maka sekali lagi untuk yang paling gampang Mr. Main, karena kita udah belasan tahun membantu banyak orang gitu ya. Paling gampang adalah bergaulah dengan orang-orang yang punya kesamaan visi, kesamaan niat untuk menjauhi riba. Makanya kita bangun komunitas. Jadi istilahnya komunitas adalah imunitas. Komunitas adalah imunitas, jadi penguat gitu kan, karena tadi kalau kita berkeliling dengan mereka-mereka yang bertransaksi ribawi, maka cenderungnya kan akan yang tadinya sudah bertobat, sudah pengen keluar dari jeratan riba, akhirnya kegoda lagi. Jadi memang benar baginda Rasulullah mengatakan gini, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung siapa lingkungannya. Gitu. Ini itu sangat berdampak Mr. Main. Jadi salah satu bentuk pencegahan atau bagaimana menjauhi riba itu ya dengan cara kita bergaulah dengan orang-orang yang punya kesadaran yang sama untuk meninggalkan transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah gitu. Oke. Berarti setelah kita menyadari, kita sadar, kemudian kita menjauhi, bangun ini ya, memproteksi diri gitu ya. Sudah ada imunitasnya ya. Ada imunitasnya. Nah, solusinya gimana? Kan kita tahu riba itu kan harus tetap dibayar utangnya, Coach. Oh iya, nah ini yang menarik nih Mr. Main ya. Jadi sekali lagi ada pemahaman-pemahaman yang harus dikuatkan ya. Bahwa ketika kita bertransaksi ribawi komponennya 2 Mr. Main. Nah, apa itu, Coach? Ada hutang pokoknya, ada ribanya. Nah, jadi yang haram dibayar atau yang tidak boleh dibayar adalah ribanya. Tambahannya tadi kan. Sementara
hutangnya itu wajib dibayar. Wajib dibayar. Kalau nggak dibayar namanya ngemplang. Benar-benar. Itu kan melanggar, nggak boleh. Iya. Hutang kan harus dibayar gitu. Termasuk pidana ya. Iya. Nanti kalau kita tidak punya itikat baik, Iya. berarti kita kan sudah melanggar hukum. Gitu. Baik. Berarti kalau gitu setelah kita menyadari bahayanya riba Iya. dan dampaknya secara sosial dan jangka panjang di akhirat, kemudian kita mau menjauhi dengan membangun komunitas yang ada. Betul. Nah, solusi efektif apa yang harus kita lakukan? Ya, ini yang paling penting nih ya. Oke. Jadi kita bikin formula, Mr. Mind, kita singkat dengan nama damai. Damai. Nah, ini formula atau solusi bebas riba. Oke. Jadi ada singkatannya supaya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua tuh nempel langsung. Ya, artinya ketika lakukan ini damai ya. Nah, karena gini Mr. Mind, Yes. damai itu adalah melahirkan sebuah ketenangan. Karena yang mereka sedang mendapatkan ujian riba, maka yang dicabut adalah ketenangan batinnya. Gelisah. Gelisah, Risau. gundah gulana, risau, galau, makanya seperti itu. Makanya tadi berkah dalam ketenangan itu rezeki yang luar biasa. Betul. Ya, maka solusinya kita formulakan dengan nama damai. Damai. Nah, ini ada singkatannya, Mr. apa Mai. itu, Pak? Kita bahas ya. Oke, baik. Bismillah, lanjut. Pasti udah pada penasaran Masih, ya. Panjang waktu Yang kita nih. pertama Oke. adalah D-nya itu artinya dekati Allah. Dekati Allah. Karena dengan ngeriba kita menjadi musuh Allah, kita melawan Allah. Masya Allah, ini sesuai dengan Market Umroh Academy nih. Itu Kalau dia, tidak- makanya ini cocok sekali dengan Riyadhah program-program yang Riyadhah di Magnet Umroh Academy yang dijalankan oleh Mr. Mind dan jamaahnya, bahwa ini adalah solusi yang nomor satu, Mr. Mind. Karena bicara tentang dekati Allah berarti ini bicara tentang penguatan iman atau akidahnya. Betul. Karena kan ayatnya begitu, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba, jika sekiranya kamu adalah orang yang beriman. Berarti kita dipertanyakan, kalau masih ngambil riba, imannya gimana? Benar-benar. Gitu D ya. yang pertama. D yang pertama adalah Dekati dekati Allah. Dengan cara apa, Mr. Mind? Yang paling mudahnya adalah di Riyadhah kita adalah yang pertama adalah dengan bertaubat. Taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha, biasanya dengan menjalankan sholat taubat. Ini adalah bentuk upaya kita memohon kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Betul. Jadi kebanyakan yang dipakai adalah logikanya sendiri, Mr. Mind. Jadi menganggap bahwa menyelesaikan sesuatu sesuai dengan pemikirannya dia. Oke. Sudahi dengan cara-cara kita, mendingan pakai cara-cara Allah. Itu pasti sesuai dengan tracknya, gitu, Mr. Mind. Ya, yang kedua selain sholat taubat, biasanya kita zikir istighfar. Karena sekali lagi supaya untuk menguatkan keimanan kita, Mr. Mind. Betul. Nah, kalau ini udah clear, langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih Berarti ini yang utama dulu ya, Coach? yang utama dulu. Jadi ini Dekati perlu Allah. penguatan. Makanya di programnya Mr. Mind kan mengadakan Riyadhah 40 hari. Ini sangat saya sebagai penggiat anti riba itu sangat terbantu kan dengan mereka-mereka yang sudah mengikuti program dari Mr. Mind ini, jadi lebih mudah untuk mereka melangkah ke tahap berikutnya. Siap. Ya, itu yang pertama, damai. Yang kedua adalah ambil tanggung jawab 100%. Jadi bukan menghindar, menjauh, kabur, bahkan tadi gitu kan, sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Betul. Ya kan, emang dengan, mohon maaf ya, dengan menghilangkan nyawanya sendiri, apakah menyelesaikan masalah? Enggak. Oh, itu masalah dunia akhirat menyelesaikan membuat masalah baru untuk orang-orang di sekelilingnya. Betul. Gitu kan, jadi artinya ini adalah kita sebutnya adalah penguatan mental. Tapi kan terkadang mental kita itu agak lemah. Penguatannya gimana tuh, Coach? Ini seru nih. Jadi gini, Mr. Mind, pertama adalah muncul dulu kesiapan untuk menghadapi. Ya, bahwa ini adalah mental yang harus dikuatin. Nah, kita punya program namanya pendampingan atau advokasi hukum. Jadi kita akan membantu untuk menguatkan mental mereka yang sedang bermasalah itu. Kita bantu dengan adanya lembaga bantuan hukum. Di mana segala permasalahan ribanya, ibaratnya mereka sedang punya bermasalah dengan lembaga keuangan segala macam, itu di backup atau didampingi oleh lembaga dengan lembaga. Kalau pribadi misalkan Mr. Mind melawan debt collector, enggak kuat. kira-kira gimana? Ditekan sedikit, udah. Debt collector itu kan ada internal, ada eksternal. Wah, itu parah mengerikan. eksternalnya, Coach. Oh, Mr. Mind, saya kenapa mau berdakwah atau bersiar seperti ini? Karena kita mengalami sendiri. Allah. Bagaimana aset di tengah jalan harus diambil, rumah diancam untuk dilelang dan disita. Padahal kan kita punya hak terhadap apa yang kita miliki. Karena ketidaktahuan tadi. Karena ketidaktahuan tadi. Makanya banyak orang yang mencari solusi. Ya inilah di rumah solusi ini ya menjadi solusi nyata. Allah. Maka sekali lagi mentalnya dikuatin, di backup atau didukung oleh lembaga bantuan hukum. Supaya proses tekanan
penagihan tadi Iya. tidak menghadapinya sendiri, Mr. Main, tapi dihadapi bersama. Dan ada lembaga yang Ada backup. lembaga yang membackup, Yes. Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba. Allahu Akbar. Dan damai. Damai. Nah. Dan menariknya Mr. Main, bantuan hukum ini, karena kita pahami bersama biaya penanganan hukum itu mahal apa murah, Mr. Main? Waduh, coach. Mahal banget kan? banget. Paling enggak Mr. Main ya, di awal itu paling enggak 10% dari total yang Total, ditanganin. ya. Ini pun belum tentu berhasil kan? Belum tentu berhasil. Yes. Belum nanti biaya operasional. Betul. Belum suka dibebankan success fee. Maksudnya itu. Maka kalau di program kita, mereka yang berkomitmen melakukan riyadhah dan tobat riba, biaya hukum Rp0 Allah alias gratis. Apa Baik. bukan solusi ini namanya? Solusi banget, coach. Baik, baik. Wow, jadi Ngeri ya? ngeri. Baik, pemirsa sekalian, sahabat syukur yang dirahmatin Allah, baru 2 ya, Yes. damai. Dekati Allah, ambil tanggung jawab 100%. Yes. Tentunya kita akan bahas lebih banyak lagi tentang 3 damai tadi ya. Apa dan bagaimana, tetap stay tune di program kita ini. Ya. Bersama saya Mr. Main Muhammad di Rumah Solusi. Ya, kita berada di segmen terakhir. Tentunya kita ingin tahu lebih jauh lagi. Nah, coach, ini kan ada damai. D-nya sudah dibahas, dekati Allah. Yes. A-nya ambil tanggung jawab. MI-nya gimana? Ini harus dituntaskan kan Tuntas, ya? nanti Biar nggak damai. solusi nyata Iya, ini iya. ya. Nah, jadi yang ketiga adalah M. M. Mapping keuangan atau kita memetakan bagaimana kondisi keuangan kita saat Oke. ini. Jadi supaya apa? Supaya kita dalam menyelesaikannya itu tersusun dengan rencana yang tepat. Betul. Sesuai dengan kondisi keuangan. Betul. Maka nanti diajarin Mr. Main membuat peta hutang kita seperti apa. Formnya pun kita siapin, Mr. Main. sudah lengkap Sudah template-nya. lengkap semua. Oke, Jadi mereka tinggal ngisi, kita Ya. bimbing. Ya. Mana yang hutang dengan jaminan, mana hutang yang tanpa jaminan. Oh, Jadi kita benar-benar beda, Mr. Main. Contoh pinjol. Sebetulnya masalah pinjol ini masalah yang sederhana. Ya. Itu kan hutang tanpa jaminan. Ya. Kan nggak ada yang hilang sebetulnya Iya, kan. betul. Hanya yang jadi problem kan tekanan penagihan. Penagihan, Maka penanganannya berbeda dengan hutang yang ada jaminan. Jaminan. Misalkan Mr. Main nih, wah punya masalah, ini rumah mau dilelang, mau disita segala macam. Kan itu yang harus kita lindungi, yang itu harus kita jaga, jangan sampai aset kita hilang. hilang. Nah itu pun penanganannya berbeda. Makanya dengan ada mapping keuangan ini kita udah tahu persis Mr. Main, berapa aset kita, berapa hutang kita, Oke. berapa jumlah uang yang kita miliki, sehingga treatmentnya tepat. Baik. Kalau ke rumah sakit tuh kayak medical check up-nya gitu. Oh, Nah ini iya, ada Kak. riba check up-nya nih. Oke, damai M-nya mapping keuangan. Mapping keuangan. Terus lanjut, coach. Nah, disinilah mulai ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Teknis. Karena sekali lagi, prinsipnya adalah sekali lagi, riba itu haram untuk dibayar, sementara hutang wajib dibayar. Haram untuk dibayar ribanya. Oh, riba haram dibayar. Iya. Makanya kita harus punya komitmen. Ada namanya nanti ikrar tobat riba. Allah. Di mana mereka sudah tidak. Artinya gini, Mr. Main, kalau secara hitungan, kalau bunganya atau ribanya tidak dibayar, berarti kan beban kita semakin berkurang. Iya. Betul. Kan? Itu artinya jadi percepatan pelunasan hutangnya dong. Betul, betul. Karena yang kita bayar hanyalah hutang pokok. Hutang pokok. Riba, ya riba itu kan kalau di transaksi modern sekarang Ada saat ini bunganya. ada bunga, Yes. ada denda, Yes. ada penalti. Nah semuanya sama, riba semua. Sama, Nah itu yang kita negosiasi, Iya, Mr. iya, Main. oke. Jadi ketika kita mau melunasi, itu ketika menyelesaikan utang tuh harus sekaligus. Oke. Pertanyaannya kan gimana, kan saya uangnya nggak ada. Solusinya nggak ada. Ya kan, makanya kita tadi mengumpulkan dulu. Kita harus sebutnya rekening, namanya rekening simpanan pelunasan hutang. Atau Anda bikin akun sendiri supaya ini komitmen untuk membayar hutang. Membayar transaksi. Dengan cara apa? A. Action, Mr. Main. Action. Harus ada action untuk apa? Iya. Untuk meningkatkan penghasilannya. Hmm. Karena problem utang kan cuma 2. Iya. Ya, terlalu income-nya sedikit. Ya, besar pasak daripada tiang. Iya, under earning, income-nya sedikit, sama overspending, Iya, betul. pengeluarannya terlalu besar. Yes, oke. Maka tadi harus action. Dengan cara apa? Ya berarti kita harus mulai berdagang atau berbisnis. Berbisnis, Nah iya. sekarang kan zamannya digital, Mr. Main. Iya, ya, iya. segala sesuatu sudah
sangat Betul, mudah. betul. Karena tetap komitmen membayar hutang itu adalah semangat untuk bebas riba. Betul. Iya, betul. Gitu. Jadi mulai sekarang lebih jeli melihat peluang-peluang apa Iya. yang ada di depan mata yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk menambah penghasilan. Betul. Karena tetap wajib dibayar. Mr. Wajib Main. dibayar. Jadi harus ditingkatkan dia punya income. Iya, jadi income-nya ditingkatkan, Iya. gaya hidupnya Gayanya itu disederhanakan, disederhanakan. jangan berlebihan, jangan Betul. boros dan sebagainya. Itu diajarin semua di program Masya Allah. Riyadhah kita gitu. Oke. Nah, I-nya, Coach. Nah, yang terakhir, inilah yang bagian dari bagaimana kita memohon pertolongan Allah dengan caranya Allah nih. Iya. Dengan cara apa? Infak dan sedekah berjamaah, Allah. kolektivitas. Kolektivitas. Jadi bayangin Mr. Mind, anggaplah setiap ini di Riyadhah kita nih setiap pagi kan ada di Ada, iya, programnya kan bersedekah iya, setiap sedekah pagi subuh, kan, iya. setiap subuh kan. Minimal Rp2.000. Minimal Rp2.000 Iya, kan. betul. Bayangkan kalau umat Islam berapa sih sekarang di Indonesia? Taruhlah 200 juta. 200 juta orang. Iya. Masing-masing bersedekah katakanlah Rp2.000. Iya, sama dengan masuk toilet. Iya, berapa dana yang terkumpul Allah. untuk pemberdayaan ekonomi umat? Betul, Kenapa? Karena problemnya adalah uang-uang dana-dana sosial ini masih tercecer Mr. Main. Baik, baik. Nah, makanya ini kita kumpulkan dengan cara tadi ya berjamaah, Iya. gotong royong bersatu padu. Ah, Coach Helmi, ini sudah damai ya, berarti sudah Yes. tenang. Nah, kalau udah Ya, damai gini kan tinggal nikmati aja nikmatin proses. aja prosesnya. Jadi kita ulangi lagi tadi damai itu Yes. dekati Allah, Yes. ambil tanggung jawab 100%, Ya. kemudian mapping keuangan, Yes. hanya action, Action untuk kemudian meningkatkan penghasilan ya. yes, meningkatkan penghasilan. Jadi ada usaha yang kita Harus lakukan. ada usaha. Oke, termasuk di Market Umur Academy kayaknya. Ah, ini yang seru. Dan terakhir baru itu infak sedekah. Infak dan sedekah. Masya Allah. Baik, saya suka dirahmatin Allah. Tentunya kita pengen tahu lebih dalam lagi. Ya. Ya, ini adalah session awal. Tentunya tidak sesederhana itu. Ya. Bagaimana bisa menyelesaikannya? Harus butuh tadi action. Ya. Nah, untuk action bagaimana bisa menyelesaikan semua ini, kami dari Market Umur Academy menyiapkan sebuah polarisasi program bagaimana hidup berkah tanpa riba. Nah, bagi ayah anda bunda, sahabat surga yang sekarang ini lagi terpapar ya riba itu tadi. Nah, insya Allah kita akan hadirkan sebuah program di mana program ini akan berkelanjutan sampai ayah dan bunda bisa lepas dari kekangan riba itu tadi. Ya, jadi kita punya program hidup berkah tanpa riba dan ini bisa dilaksanakan dimanapun ayah anda bunda berada. Ya, karena kita menggunakan konsepnya digitalize, pendekatan digitalize. Dan nanti juga akan dibimbing langsung oleh Coach Helmi kita Yes. sebagai mentor bebas riba, MBR, mabrur. Masya Allah. Baik Coach. Nah, ini tadi mungkin untuk bisa lebih lanjut lagi dari Dhamma ini, apa hal yang menjadi statement closing dari Coach ini untuk bagaimana sih riba ini bisa kita tuntaskan semuanya, Coach? Maka kesimpulannya sederhana Mr. Ya. Main. Tidak ada yang namanya solusi tanpa ada partisipasi. Oh. Anda harus terlibat, Anda harus bergerak. Seperti tadi ya, kita bagaimana bekerja keras karena prinsipnya bebas riba butuh taat, bebas hutang butuh giat. Oh, ulang Ya kan? Coach. Bebas riba butuh taat, hanya butuh ketaatan, iman kita saja. Tidak kan boleh selesai. menolak ya, betul. Kan udah selesai. Masalah riba itu Anda Yes. tidak perlu bayar, Anda Iya. komitmen kembali sama Allah udah selesai. Iya, bertobat. Bertobat. Yes. Tetapi kalau ibaratnya apa tadi menyelesaikan hutang itu butuh giat. Makanya kuncinya adalah kerja cerdas, Iya. kerja ikhlas, ya kan? Dan kerja tuntas. Dan kerja tuntas. Kita kerjakan semuanya dengan sepenuh hati. Oke. Dan ini Masya Allah Mr. Main, bahkan ya menurut saya nih salah satu bentuk percepatan. Ini percepatan ya. Percepatan. Pelunasan percepatan untuk bebas riba ini adalah kembali ke Allah. Memohon Allah nanti sambil kita berumroh. Ya. Itu semua doa itu mustajab lah. Baik, itu baik. powerful Masya Allah. banget nih Mr. Main. Baik, Coach Helmi. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmatin Allah, kita berada di penghujung acara. Tentunya ada satu yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki bahkan tidak pernah kita sangka-sangka datangnya dari mana. Mungkin ini saja yang kita sempat hadirkan pada kesempatan berbahagia ini di Rumah Solusi bersama dengan Coach Helmi. Ayahanda bunda, sahabat surga yang dirahmatin Allah, sampai berjumpa pada Rumah Solusi berikutnya. Saya Main Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.